Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Herawati SPD. Saya adalah guru PAI di SDN Kartini 01, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di SDN Kartini 01 untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan mengambil tema mengenal nama-nama Allah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak? Oke, baik. Kelas 5A, hari ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini siapa yang memimpin doa? Oh, Arkan. Oke, silakan Arkan. Siap. Siap. Mari teman-teman. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arkan. Nah, anak-anak seperti biasa, kita akan lanjutkan dengan kegiatan pembiasaan, yaitu membaca Asmaul Husna ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'in, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, As-Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Iya, alhamdulillah. Semoga pembacaan Asmaul Husna kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Ahmad Fadila, Alma, Arkan, Adelia, Aska, Dita, oke, Mardia, Naya, Samudra, Akmal, Alesa, Amel, Arya, Nabila, Nadira, Salwa. Oke, ada yang belum Ibu sebut? Udah ya, berarti tadi yang nggak masuk satu orang ya, Gian doang ya? Oke. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab 2 Asmaul Husna ya, lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oke, udah siap belum buat belajar? Udah siap belum?
Kalau udah siap, coba Ibu mau tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak. Tadi Ibu sampaikan hari ini kita akan mempelajari bab berapa? Bab 2, judulnya tentang apa? Iya, lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menampilkan nilai-nilai perilaku Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id dengan baik. Nah, jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita? Yang 2, pertama nanti kalian menyimpulkan perilaku terpuji. Yang kedua apa? Menampilkan nilai-nilai, menampilkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ada berapa, nak? Ada 5. Apa yang pertama? Jadi yang pertama, kalian menyimak penjelasan dari Ibu tentang perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna. Yang kedua, kegiatan diskusi kelompok. Ibu sudah bagi tempat duduk kalian berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ya, setelah itu apa yang ketiga? Iya, presentasi kelompok. Nanti perwakilan dari kelompok kalian 2 orang saja. Ya, maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ya. Yang keempat ada apa? Ya, setelah kalian mengerjakan presentasi kelompok, berikutnya nanti Ibu akan memberikan latihan soal ya dalam bentuk LKPD. Nah, yang terakhir tadi apa? Ada yang udah lihat? Ya, yang terakhir adalah penutup. Oke, sebentar ya. Oh ya, untuk penilaiannya nanti Ibu ada 2 penilaiannya ya. Yang pertama penilaian kelompok, bagaimana nanti kelompok kalian berdiskusi, kemudian presentasi, itu ada nilainya, nilai kelompok, dan juga ada nilai individu. Ya, Aska ya, ada nilai individu. Nilai individu ini diambilnya dari mana? Dari latihan soal kalian mengerjakan LKPD. Jadi penilaiannya ada 2 ya. Oke. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Kenapa sih setiap pagi kita bangun dan bernafas lagi? Kira-kira siapa ya yang memberikan kita kesempatan itu? Ada yang tahu? Oke, Arkan, silakan. Siapa yang memberikan kita kesempatan? Yang memberi kita kesempatan itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Ya, yang memberikan kita kesempatan untuk bangun dan bernafas lagi adalah Allah Subhanahu. Nah, tadi kita akan mempelajari tentang Asmaul. Coba dibaca sama Akmal. Kelihatan nggak Akmal? Coba baca Akmal. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna ada 99. Iya, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau kita mau sayang, kita harus apa? Kenal dulu. Kalau kalian mau sayang sama Allah, berarti kalian harus kenal dulu. Bagaimana cara mengenal Allah? Yaitu melalui nama-nama atau yang disebut dengan Asmaul. Berapa jumlahnya Umar? Jumlahnya ada 99. Tapi pada pelajaran kali ini tidak semuanya kita pelajari. Hanya ada berapa? Siapa yang tahu? Ada yang udah lihat bab 2? Ayo coba, ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? Ada 4, betul tidak? Coba cek dulu. 4, benar.
Ada 5 yang pertama. Al-Qawiyu yang kedua. Habis Al-Qawiyu apa ya? Al-Qayyum yang ketiga. Al-Muhyi yang keempat. Al-Mumit yang kelima. Al-Ba'id. Jadi ada 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Oke. Sekarang Ibu akan masuk ke pelajaran kita ya. Nah, yang pertama tadi tentang Al-Qawiyu. Masih ingat nggak apa sih artinya Al-Qawiyu itu? Al-Qawiyu itu artinya adalah Allah Maha kuat. Kuat itu artinya bukannya kuat begini ya. Badannya kuat gitu. Bukan begitu ya. Allah Maha kuat. Artinya itu kekuatan Allah ya luar biasa. Allah bisa mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia, ya itu Allah atur sendiri dengan kekuatan yang Allah miliki. Nah, itu artinya Allah Maha kuat. Nah, bagaimana perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyu? Ada 3 puji untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyu. Ya, fokus ke depan ya tetap ya. Yang pertama tadi Mardia sudah baca. Yang pertama adalah dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Contohnya apa, Bu? Contohnya kalau kalian punya kekuatan dalam harta, maka kalian harus membantu orang yang membutuhkan. Harus membantu orang yang lemah dalam hartanya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi kalau kalian memiliki kekuatan harta, kalian harus membantu orang yang lemah. Ya, orang yang membutuhkan. Nah, itu contohnya yang pertama. Yang kedua, sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi. Jangan mentang-mentang kamu punya kekuatan, nah kamu menindas orang yang memusuhi kita. Ya, pasti di dunia ini ada orang yang seperti itu, Nak. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang yang memusuhi kita. Nah, boleh nggak kita balas? Tidak boleh. Kita tidak boleh membalas orang yang tidak suka dengan kita. Gitu ya. Kita lanjut. Asmaul Husna yang kedua. Apa coba? Pintar, Aska. Apa artinya Al-Qayyum? Pintar. Ya. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Artinya Allah itu berdiri sendiri. Ada yang bantuin nggak? Ada yang bantuin nggak? Malaikat bantuin nggak? Enggak. Jadi Allah itu berdiri sendiri menciptakan langit dan juga bumi. Itu Allah sendiri. Menciptakan sendiri. Tidak dibantu dengan makhluknya satupun. Termasuk dengan malaikat. Gitu ya. Karena Allah memiliki sifat Al-Qayyum yang artinya berdiri sendiri. Bagaimana perilaku kita untuk meneladani Al-Qayyum yang artinya Allah berdiri sendiri? Ya, yang pertama, bagaimana? Coba dibaca sama-sama. Yang kedua. Yang ketiga. Melakukan segala sesuatu sendiri. Contohnya seperti apa? Bangun tidur rapiin tempat tidur sendiri. Apalagi? Merapikan menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah. Baju, tas, PR, semuanya itu dikerjakan sendiri. Ada yang PR-nya masih dikerjain? Nggak ada. Kalian udah besar, udah kelas berapa nih? Umurnya udah berapa tahun? Sudah 11 tahun, berarti harus bisa sendiri ya. Terus selain itu, selain harus mandiri, kalian juga harus memiliki keterampilan. Harus memiliki apa kata Ibu? Keterampilan. Contohnya keterampilan apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Contohnya keterampilan merapikan rumah. Keterampilan merapikan seperti apa contohnya?
membersihkan tempat tidur, Nah, itu harus kalian harus bisa ngerjain sendiri. Kenapa harus bisa sendiri? Karena orang tua kita itu pasti akan akan meninggalkan kita kalau kamu gak bisa sendiri, gimana coba? Jadi kamu harus memiliki keterampilan itu. Minimal kamu punya basic, yang paling basic, yaitu bisa nyapu, bisa ngepel, bisa apa lagi? Cuci piring. Itu basic yang harus kalian punya. Nah, selain itu kalian juga harus bisa berkendara. Contohnya apa? Paling dasar kalian harus bisa bersepeda. Bisa nggak naik sepeda? Fatir bisa? Siapa yang nggak bisa naik sepeda? Ada? Kenapa kita harus bisa naik sepeda? Karena kalau kalian mau kemana-mana, jadi kalian tidak perlu jalan kaki, bukan jalan kaki. Tidak perlu apa? Iya, tidak perlu minta antar kepada orang, ya kepada orang lain lah, mau orang tua mau om gitu kan, bener nggak? Misalnya jauh nih, kalian mau ke pasar baru, karena kalian nggak bisa naik sepeda, akhirnya kalian apa? Ya minta anterin atau jalan capek nggak kira-kira jalan kaki ke pasar baru? Capek, jadi kalian harus memiliki keterampilan itu. Nanti kalau udah besar, naikin kemampuannya, bukan naik sepeda lagi, tapi naik apa? Naik motor. Kalau punya mobil, naik mobil. Gitu. Paham? Biar kemana-mana bisa sendiri. Yang perempuan juga sama. Ya, ibu juga gitu. Dari rumah ke sekolah ibu naik. Jadi jangan bergantung dengan orang lain. Kita harus bisa sendiri. Nah, bisa dipahami? Nah, ibu akan membagikan, ya. Di sini ada permasalahan ya yang harus kalian diskusikan bagaimana solusinya. Jadi di sini ada permasalahan, kalian diskusikan bagaimana solusinya. Kalian mendiskusikan permasalahan yang pertama. Kalian tandain. Kelompok 2 mendiskusikan permasalahan nomor 2. Tandain, dibuletin. Kelompok 3 permasalahan ketiga, buletin. Kelompok 4 mendiskusikan permasalahan nomor 4, buletin. Kelompok 5, nomor 5. Oke, silakan kalian diskusikan, baca sama-sama permasalahannya, terus bagaimanakah solusinya. Silakan didiskusikan dulu permasalahan yang ada. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Terus bagaimana kita ini ya dengan kekuatan yang kita miliki itu, bagaimana caranya ketika kita menghadapi tugas sekolah yang sulit atau tantangan kehidupan sehari-hari. Kalian pernah nggak dapet tugas sekolah yang sulit? Pernah? Bayangin ya, ketika kalian menghadapi tugas sekolah yang sulit, apa yang kalian lakukan? Nah, contoh tugas yang sulit apa? Pelajaran apa? Biasanya matematika. Selain matematika, agama. Agama ngapain yang sulit ya? Coba agama deh, agama. Apa sulitnya di mana? Hafalan ya. Kadang kalau agama tuh susahnya hafalan. Nah, bagaimana tuh ketika kalian menghadapi kesulitan itu? Apa yang kalian lakukan? Nah, pinter. Terus? Bener. Berdoa dan ini ada hafalan nih. Aduh, besok hafalan. Doa ya, udah berdoa ya Allah. Gimana? Ngapalin terus, artinya berusaha. Oke, nah itu jawabannya. Ibu. Oke, apa kita itu dari artinya apa? Kamu coba lihat. Buat, serius. Pada saat kehilangan uang. Oke, terus pertolongan Allah yang kamu rasakan bagaimana? Allah menolongi gimana? Diganti lagi mungkin ya. Itu pinter jawabannya. Pertolongan Allah juga kan. Jadi susah nih mulai lagi ujian. Terus dibantu sama Allah. Hidup kembali
sekarang kita waktunya presentasi, perwakilan aja masing-masing kelompok 2 orang. Oke, silakan Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan. Perkenalkan, nama saya Dita. Kami dari Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil. hasil diskusi. Iya, oke. Pertanyaannya? Allah ceritakan bagaimana kamu merasakan pertolongan Allah yang selalu menjaga dan memberi kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke. Bagaimana kamu merasakan pertolongan Allah? Oke, silakan dibaca jawabannya. Saya merasakan pertolongan Allah ketika saya menghadapi kesulitan, misalnya saat menghadapi ujian atau tugas sekolah yang berat. Awalnya saya merasa cemas dan tidak sanggup, namun setelah berdoa dan berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, saya merasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan akhirnya tugas itu bisa saya selesaikan. Saya percaya semangat dan kemampuan itu adalah pertolongan Allah yang selalu menjaga dan memberi saya kekuatan dalam menjalani aktivitas. Keren banget jawabannya. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Jadi kata Dita merasakan pertolongan Allah itu pada saat dia sedang ujian. Ya, dia merasa pertolongan Allah itu dia pernah alami pada saat dia ujian, dia mengalami kesulitan, dia merasa tiba-tiba dia itu tenang dan bisa mengerjakan soal. Begitu ya Dita? Oke, sekali lagi dong tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih. Saya bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan karena sejak pagi saya masih diberikan kesempatan untuk tidur. Cara saya bersyukuri adalah dengan menjaga kesehatan seperti makan makanan bergizi, berolahraga dan tidak malas beraktivitas. Saya juga berusaha berbuat baik kepada Bacakan yang presentasikan. jawaban dan Iya, silakan. setelah kematian Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat. Bagaimana kesadaran akan hal ini mempengaruhi cara kamu menjalani kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain. Sekarang kegiatan presentasi kita sudah selesai. Nah, Ibu mau tes nih pemahaman kalian. Apakah kalian sudah paham materi pelajaran hari ini atau belum? Ya. Oke. Kedengaran suara Ibu? Nama Allah, nggak usah ditulis ya. Nama Allah yang berarti maha berdiri sendiri adalah apa asmaul husnanya? Allah maha berdiri sendiri. Boleh lihat buku silakan. Yang lupa lihat buku, yang ingat langsung jawab. Nomor 2 pertanyaannya adalah Al-Muhyi berarti Allah maha. Silakan dijawab. Al-Muhyi berarti Allah maha. Ya. Yang ketiga, Allah maha kuat. Asmaul husnanya adalah nomor 4 nih, dengerin baik-baik ya. Perilaku terpuji yang merupakan teladan dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah, lihat di buku, perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Satu aja. Oke, nomor 5 terakhir ya. Nomor 5 kan? Nama Allah yang mengingatkan bahwa kehidupan kita akan berakhir adalah, ini ada Asmaul Husna dan ada artinya. Ya, ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'id. Dan ada artinya. Siapa yang mau maju? Yuk, kelompok 1. Aska, ayo Aska. Di sini aja nggak apa-apa ya. Silakan Aska. Yang pertama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah maha kuat, benar nggak? Benar. Oke, thank you Aska. Oke, Al-Muhyi artinya maha hidup, benar nggak? Betul. Oke, Kak Dapi dulu ya. Kelompok ini dulu deh, kelompok lain, kelompok Arkan dulu, yuk maju.
Siapa? Samudra. Oke. Al-Qayyum maha berdiri sendiri, betul? Ya, yuk Samudra kelompok 1. Jadi terakhir kelompok Nadira ya. Menit, semangat, mematikan. Oke. Kelompok Nadira siapa yang maju? Ayo, silakan Nadira. Ya. Al-Baib. Oke, sip. Ditutup aja. Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan ke depan. Ditutup aja bukunya ya. Sini. Oke. Ya. Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 3? Ayo, bukunya ditutup. Kelompok 4? Kelompok 5? Udah dikumpulkan. Oke. Ayo, tunggu siapa lagi? Kumpulin ke depan. Oke. Sini, Bang. Oke. Al-Qayyum. Ibu nilai sebentar ya anak-anak ya. Safa Gunawan. Nabila. Nadira. Mutiara. Umar. Salim ya Umar, sakit. Afifah. Kadafi. Anak soleh. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oke, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai ya. Sekarang Ibu mau kesimpulan dulu ya. Apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Oke, Kak Davi. Apa kesimpulannya? Yang lainnya dengarkan. Apa kesimpulannya? Iya, tepuk tangan dong untuk Kak Davi. Kesimpulannya adalah Allah memiliki nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul yang jumlahnya ada 90. Melalui Asmaul Husna kita bisa mengenal Allah ya, mengenal sifat-sifat Allah dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Tadi perilakunya yang sudah kita sebutkan itu Ibu harapkan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Tadi Ibu sudah nilai latihan soal kalian, Ibu nilai semua nilainya 100. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, berarti kalian sudah paham ya dengan materi pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, karena materi pelajaran bab 2 sudah selesai, maka pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Ya, silakan kalian jangan lupa membawa buku tulis ulangan. Ya, pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan untuk pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Iya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Iya.